Nih Pak Menteri, ini yang paling seru ini adalah Permendak pengaturan impor. Terkesan selama ini Kementerian Perdagangan itu nggak siap sebetulnya, karena hampir setiap bulan itu berganti Permendaknya. Ya, dari Permendak 36 2023 ke Permendak 3 2024, 7 2024, 8 2024. Itu jenjangnya hanya sebulan-sebulan, Pak. Betapa luar biasanya mengganti Permendak yang hanya nafasnya 1 bulan diganti lagi. Ini seperti mengganti peraturan rumah tangga atau peraturan perusahaan. Padahal ini skopnya nasional, Pak Menteri. Saya tahu bahwa ini rumit, situasi global juga tidak menentu, dan kita berhadapan sama lingkungan yang parasitik sama ekstraktif. Tetapi lain kali kalau bisa dikaji dulu, jadi jangan langsung direspon, Pak. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan saya pikir sudah cukup baik, mengkaji dulu ini Permendak 8, berbagai tekanan kepada Bapak dan Kementerian untuk dirubah, tapi Bapak tidak langsung merespon, karena seperti yang dikatakan Pak Menteri sebelumnya, ini menyangkut kredibilitas Kementerian. Bapak setuju nggak kalau Bapak ganti setiap bulan Permendaknya, kredibilitas Kemendak ini turun? Nggak boleh. Ya. Kalau ada hal salah yang terjadi, persepsi yang salah di luar, Bapak luruskan. Contoh, Sritek menuduh Permendak 8 adalah penyebab bangkrutnya Sritek. Bapak setuju? Bapak harus menjelaskan ke masyarakat, ini bukan salah Permendak, bukan salah Kemendak. Sritek itu sudah dari tahun sebelumnya, jauh sebelumnya, sudah ekuitasnya negatif, liabilitiesnya sudah besar sejak dulu. 2021 saja ekuitasnya sudah hampir 340 juta US dollar negatif. Utangnya dari dulu sudah 1 miliar dolar US. Hal ini harus dijelaskan. Nah, orang seenaknya, saya bangkrut gara-gara Permendak. Teman-teman saya, Pak, ngomong sama saya, Pak, saya bangkrut nih, tekstil saya gara-gara Permendak, Pak. Wah, saya bilang betapa beratnya Pak Budi Santoso menanggung dosa daripada pebisnis ini, yang semua dilempar ke Bapak. Entah saya bangkrut, saya ngomong Bapak juga gitu. Ya. Tapi Bapak harus punya jubir menjelaskan dengan baik. Kalau ada serangan dari kementerian lain, Bapak jawab, jangan diem. Ya, kementerian sebelah. Ini kan tarik menarik, Bu Wamen. Ya. Apakah Permendak 8 dicabut langsung industri benar? Industri tekstil misalnya. Kan penyebab jatuhnya tekstil karena ilegal impor yang sekarang masih besar. Betul kan, Pak? Hampir 2 miliar dolar US yang tidak tercover itu ilegal impor tuh, 1,46 miliar dolar US. Tahun 2024 aja masih 800 juta US dollar yang masuk ilegal, yang selisih pencatatan itu, Pak Menteri, antara yang diekspor China sama yang diimpor Indonesia ada selisih, itulah ilegalnya. Jadi saya nggak mau Kemendak yang mitranya Komisi 6 ini membuat peraturan sebulan-sebulan keluar Permendak. Saya pikir Bapak juga nggak mau. Sebisa mungkin Bapak pertahankan dengan data yang akurat begitu, Pak. Itu harapan saya. Nah, ada telepon, ganti langsung. Waduh, Pak, saya tahu tuh Permendak 8 saya lagi di Italia itu, Pak. Betul kan? Bersama teman-teman Kemendak juga itu. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi, Pak Menteri. Itu catatan saya yang pertama. Pak Eko, kira-kira begitu, Pak Pimpinan? Iya, bagus. Ya. Saya lapor tuh Pak Eko. Nah. Yang kedua, saya pertanyakan Satgas ilegal impor, bahwa dengan masih masuknya ilegal impor tekstil yang cukup besar di tahun 2024 sampai Juni 2024 ini ada 800 juta US, berarti kan Satgasnya ini enggak efektif, Pak Menteri. Kan Satgas belum dibubarkan kan? Belum, masih diperpanjang, berarti kan enggak efektif, Pak. Sementara ilegal import yang lain kok bisa tidak masuk?
Padahal selisih harganya cukup tinggi, Pak. Kok tekstil aja yang masuk terus ini? Apa sih kendala Bapak? Masalahnya apa sih? Saya lihat, wah begitu. Apa tuh? Penyitaan dibakar itu. Nggak tahu yang dibakar berapa itu. Langsung habis, tapi masih ada, Pak. Jadi di mana salahnya? Saya minta Pak Menteri menjelaskan. Masalah ada di mana yang tidak bisa Bapak handle? Siapa tahu Komisi 6 di bawah pimpinan Bapak Eko Patrio bisa menyelesaikan ini. Itu saya minta nanti dikasih tahu. Yang ketiga, soal target ekspor. Ini kan Pak Prabowo pertumbuhan ekonomi pingin nanti 8%, Pak. Bapak saya lihat di berita mesti menggenjot 7-9%. Tapi juga ada syarat kedua, Pak, supaya bisa 8%, UMKM-nya harus naik 12,5%, naik kelas. Supaya bisa masuk ke 8%. Jadi yang mikro naik 12,5% ke kecil, kecil naik 12,5% ke menengah, menengah naik 12,5% ke atas. Nah, saya nggak melihat paparan detail. Nanti saya pingin banget mendengar paparan dari Bu Wamen. Detailnya seperti apa? Bagaimana Bapak bisa genjot dengan ekspor, kaitannya korelasinya dengan naik kelas? Kalau ekspor saja seperti yang Bapak lakukan, peresmian ekspor pakai Mayora itu, Bapak resmikan ekspor luar negeri, itu bagus Pak, naik Pak. Tapi yang naik itu yang besar, yang kecil bagaimana, yang mikro ini? Kalau Mayora itu nggak dibantu juga sudah bisa jalan sendiri, Pak. Tapi apa peran Kementerian Perdagangan untuk menaikkan yang mikro jadi kecil-kecil, jadi menengah-menengah, jadi atas? Dan itu harus naik 12,5% supaya bisa genjot 8% pertumbuhan. Kalau Bapak butuh simulasinya saya kasih nanti, Pak. Nah, ini yang saya minta detailnya. Ya, mungkin nggak bisa langsung, nanti buat tertulis saja, biar kasih Wamen kerjaan sedikit, Pak. Saya nggak tahu Wamen tupoksinya apa sekarang ini, sama seperti dulu atau bagaimana, kan belum dijelaskan Pak Wamen, Pak Menteri. Wamen ini nanti tugasnya lebih kemana sehingga kita bisa minta pertanggungjawaban Bu Wamen juga, ya. Wah, kalau naik ini bisa genjot apa, performance-nya Bu Wamen ini naik. Ini masih muda loh Pak, ini Pak. Sayang Pak, ya. Sayang Pak kalau dia nggak naik lagi gitu. Saya udah baca semua Pak, Bu Wamen punya profil. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Wamen. Ya. Cukup, Prof. Kader Pak Nurdin. Kader Golkar saya tahu. Ya. Sudah cukup, Prof? Yang selanjutnya adalah satu lagi, Pak. Satu lagi. Siap. Karena kalau orang pakai Satu tepuk lagi. tangan plus itu kelihatan terakhir gitu, Prof. Ini soal kenaikan PPN 12%. Saya tahu ini bukan sepenuhnya tupoksi dari Kementerian Perdagangan. Tapi saya minta apa langkah Bapak untuk mengurangi efek daripada kenaikan PPN 12,5%, terutama kepada warga miskin. Karena nanti kenaikan PPN itu akan membuat konsumsi rumah tangga turun 0,26%, Pak. Dampaknya 4,79% pada keluarga miskin. Nah, ini saya minta, ya, Bapak tolong kasih tahu ke kami. Pertanyaan lain sama dengan yang lain, ya. Saya pikir cukup 4, padahal ini masih ada 10, Pak. Ya, cuma Pak Eko sudah mengingatkan saya ikutin instruksi Pak Eko. Terima kasih pimpinan. Merdeka. Merdeka. Baik, terima kasih, Prof. Beri tepuk tangan untuk Profesor boleh ya, silakan. Ya, oke kan, Prof. Baik, ini Profesor yang benar-benar paham, mengerti keberadaan mitra. Jadi dia tahu mana yang sekiranya. Saya sedikit lagi lupa. Oh, ada lagi? Lupa. Oh, nggak bisa Sedikit diangkat rupanya nih Pak Profesor. Ya. Lupa. Nah, sedikit lagi satu. Di tekstil Pak ada 252 HS code yang tidak PI dan tidak LS. 252 yang tidak PI dan tidak LS. Pak, tolong, ini yang dimanfaatkan oleh ilegal impor ini Pak, mengubah HS code. Ya, saya yakin Bapak udah punya. Tolong ini perhatikan, inilah celahnya masuk ke ilegal impor ini Pak. Begitu kira-kira Pak. Siap, terima kasih Prof. Baik, kami sepakat benar. Jadi Profesor tadi mengatakan bahwa kita butuh yang namanya